Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saleh Sugiono, NIM 412409910238. Saya adalah pengajar guru Mapel PAI di SMA Islam As-Sapiah 01 Tebet, Jakarta Selatan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran yang saya laksanakan pada tanggal 15 Mei di kelas 11.3 dengan tema toleransi dalam kehidupan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat? Alhamdulillahirabbil alamin. Siswi kelas 11.3 yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca suratul Fatihah nanti yang akan dibimbing oleh ketua kelasnya. Pada ketua kelas silakan maju ke depan untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah dimulai. Berdoa Selesai. Dengan membaca suratul Fatihah, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah ada teman kalian yang tidak hadir pada hari ini? Ada Pak, dua orang yang Siapa? hadir. Siapa? Chandra dan Dila. Apa keterangannya? Sakit. Sakit. Oleh karena itu mari kita doakan biar kalian yang sedang sakit segera sembuh dari sakitnya. Allah berikan kesehatan yang sempurna, zahiran wa batinan, dengan tadi membaca suratul Fatihah. Ya. Pada siswa dan siswi yang Bapak banggakan, sebelum kita memasuki materi toleransi, akan Bapak ulas sedikit materi yang kemarin, yaitu tentang moderasi beragama. Di mana kemarin kita telah membahas moderasi beragama. Karena di Indonesia itu banyak beragam agama, ada 5 ya, di antaranya Islam, Kristen, ya, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Bahwa negara Indonesia itu semuanya beragama. Dalam kesempatan kali ini kita akan lanjutkan bagaimana kehidupan antar agama di Indonesia. Nah, tentu merujuk kemarin yang moderasi beragama, sekarang lebih kita perdalam lagi, yaitu tentang toleransi dalam kehidupan kita. Pembelajaran kita lanjutkan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang toleransi dalam kehidupan. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu adalah agar kita betul-betul bisa menerapkan toleransi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran toleransi dalam kehidupan beragama adalah tentang pendekatan metode PBL, Problem Based Learning. Nanti setiap kelompok akan Bapak berikan suatu kasusnya. Ya, bagaimana menghadapi kasus tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita memasuki ke materi toleransi dalam kehidupan, pertanyaan pemantik dari Bapak ya ditujukan di kelompok 1 perwakilan. Untuk menjawab pertanyaan dari Bapak, apa pengertian toleransi itu sendiri dari segi bahasa maupun istilah? Baik. Silakan. Saya izin menjawab, Pak. Silakan. Tentang toleransi ya. Pengertian toleransi. Menurut bahasa, kata toleransi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerer yang berarti menanggung, menerima dengan sabar atau membiarkan. Lalu menurut istilah, pengertian toleransi adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari hukum berlaku di suatu negara
di mana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lain selama masih dalam batasan tertentu. Oke, terima kasih. Jawaban Anda sangat begitu baik. Baik, kita akan mulai pembelajaran tentang toleransi dalam kehidupan setelah teman kalian menjawab dengan bagus sekali tentang pengertian toleransi baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Mari kita lihat sama-sama ke papan tulis ini. Nah, toleransi menurut bahasa ya tolerare. Nah, toleransi sendiri berasal dari bahasa Latin. Ya, yaitu menanggung bahasa pengertian dari toleransi. Dari hukum yang berlaku di suatu negara. Negara kita Indonesia yang berdasarkan Pancasila ada hukum yang harus kita patuhi ketika bertoleransi. Di mana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan oleh orang lain selama masih dalam batas tertentu. Selama orang lain itu tidak merugikan kita, maka itu termasuk toleransi dan tidak boleh kita mengganggu orang lain tersebut. Tetapi kalau sudah mengganggu kenyamanan kita dalam bermasyarakat, nah tentu orang tersebut sudah melanggar, yaitu tentang toleransi. Baik, selanjutnya adalah tentang dalil toleransi. Nah, Bapak akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2, dalil tentang toleransi yang terdapat di dalam Al-Quran. Silakan kelompok 2 yang mewakili untuk memberikan jawaban. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam surat Al-Kafirun ayat 6. Baik, coba kita lihat ke papan tulis. Dalil toleransi di dalam Al-Quran terdapat di dalam surah Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, jadi ketika kita dalam kehidupan sehari-hari jangan pernah mengganggu agama orang lain, baik dari dalam peribadatan maupun acara yang berkaitan dengan agama orang lain. Ya, kita masing-masing aja dah, gitu ya. Ini dalilnya. Al-Kafirun ayat ke-6. Bahwa untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kemudian yang baik selanjutnya pertanyaan masih tentang dalil, yaitu dalil toleransi. Oleh karena itu Bapak pengen dari kelompok 3 sebutkan dalil toleransi yang ada di dalam Al-Quran selain dari surat Al-Kafirun ayat 6. Silakan perwakilan dari kelompok 3. Saya Pak. Ya, silakan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 256 berisi la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Oke, baik. Ya, kita lihat apakah dalil tersebut menunjukkan tentang toleransi. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 256 Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim, la ikraha fiddin. Ya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Artinya kita sebagai muslim tidak boleh memaksa orang yang beragama di luar Islam untuk memasuk ke dalam agama Islam, nggak boleh. Ya, makanya ketika ada orang yang mau jadi mualaf, itu ditanya, apakah Anda merasa dipaksa atau terpaksa menganut agama Islam? Kalau misalkan kata si mualafnya ini, calon mualafnya ini tidak, sudah jadi ya baca syahadat, ya disaksikan sama minimal 2 orang, ada yang menuntun. Nah, orang tersebut masuk agama Islam, muslim, menganut agama Islam. Begitupun kita, kalau dipaksa sama orang lain untuk pindah agama, itu tidak sah, ya. Kalau orang dipaksa, hukumnya tidak sah pindah agama tersebut. Agama lain misalkan gitu ya, kamu kalau enggak masuk agama saya, maka akan saya bunuh. Nah, karena kamu takut, akhirnya kamu pindah. Nah, itu kepindahannya itu pun tidak sah. Kamu tetap muslim karena dipaksa. Ya, modusnya seperti itu. Tapi agar kita menyelamatkan nyawa kita
di dalam agama, walaupun menurut orang tersebut kamu sudah pindah agama, tapi menurut agama Islam segala sesuatu yang dipaksa tetap dalam agama Islam. Baik, kemarin Bapak sudah membagi kelompok kelas 11-3 ini pelajaran PAI Bapak menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, 2, dan kelompok 3. Nah, sekarang Bapak akan memberikan pertanyaan. Masing-masing kelompok mendapatkan 2 pertanyaan. Mohon dicatat ya pertanyaan tersebut, dan nanti setelah selesai Bapak minta tanggapan atau jawaban dari pertanyaan yang Bapak sampaikan tersebut. Baik, Bapak akan membagikan pertanyaan yang ada di kertas ini masing-masing kelompok. Ya, mohon dijawab, didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing ya. Kalian diskusikan pertanyaan yang ada di kertas yang tadi Bapak sudah bagikan masing-masing kelompok. Ya, Bapak kasih waktu kurang lebih 5 menit. Ya, silakan dimulai dari sekarang. Setelah Bapak bagikan pertanyaan ke masing-masing kelompok, berhubung waktu sudah cukup untuk memberikan jawaban, Bapak mohon presentasi setiap kelompok perwakilan 2 orang maju ke depan untuk memberikan jawaban dari apa yang tertera dalam pertanyaan tersebut. Silakan dari kelompok 1, 2 orang perwakilan. Kami perwakilan dari kelompok 1 diberikan 2 kasus. Yang pertama, apa dampaknya jika masyarakat tidak memiliki sikap toleransi beragama? Menurut kelompok kami, dampaknya bisa berupa konflik sosial, perpecahan antar kelompok masyarakat, diskriminasi, dan bahkan kekerasan atas nama agama. Baik, bagus. Lanjut, pertanyaan kedua. Dan yang kedua adalah bagaimana peran pendidikan dalam menumbuhkan sikap toleransi beragama? Yaitu menurut kelompok kami, jawaban yang tepat adalah pendidikan dapat menanamkan nilai-nilai saling menghargai sejak dini, lalu mengajarkan tentang keberagaman dan membentuk karakter peserta didik agar mampu hidup dalam masyarakat plural dengan damai. Ya, baik, bagus. Untuk kelompok 1 jawaban sangat tepat sekali apa yang Bapak harapkan dari pertanyaan. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya kelompok 2 yang akan presentasi ke depan dengan 2 buah pertanyaan. Silakan perwakilan dari kelompok 2 untuk maju ke depan. Baik, kami dari perwakilan kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Akar permasalahan yang pertama ada, mengapa toleransi beragama penting dalam kehidupan masyarakat yang majemuk? Jawabannya dari kelompok kami yaitu karena dengan toleransi, masyarakat yang memiliki latar belakang agama berbeda dapat hidup berdampingan secara damai, menghindari konflik, dan membangun kerjasama yang harmonis. Bagus. Yang kedua, sebutkan 2 contoh sikap toleransi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak mengganggu ibadah umat agama lain. Yang kedua, menjaga keamanan rumah ibadah saat perayaan keagamaan. Baik, jawaban yang sangat cermat. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke kelompoknya. Oke. Selanjutnya presentasi kepada kelompok 3, dipersilakan perwakilan untuk maju ke depan. Silakan.
Ya, sampai situ aja. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu hubungan antara Pancasila dan toleransi beragama di Indonesia. Sila pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin kebebasan beragama dan menghormati keberagaman keyakinan. Hal ini menjadi dasar negara dalam menegakkan toleransi antara umat beragama. Yang kedua yaitu bagaimana media sosial bisa digunakan untuk memperkuat toleransi beragama. Menurut kelompok kami, media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan damai, edukasi tentang keragaman agama, dan mendukung kegiatan antarumat beragama yang memperkuat persaudaraan dan saling pengertian. Bagus, 2 jawaban tersebut adalah yang sangat cocok untuk pertanyaan tadi, 2 pertanyaan. Silakan kembali ke tempat, terima kasih. Ya. Selanjutnya, Bapak akan memberikan tugas, yaitu tentang game, yang nanti Bapak akan bagikan ke via WA kalian, ya. Mohon nanti kalian cek di WA-nya, ya, game tersebut kalian lihat di WA kalian masing-masing. Ya, Bapak akan ngecek ya, ngecek. Ya, oke. Ya. Oke. Ya. Ya. Oke. Selanjutnya, silakan kalian memainkan gamenya yang tadi sudah Bapak bagikan, perwakilan kelompok ya masing-masing, kelompok 1, 2, 3 untuk maju ke depan. Silakan dari kelompok 1 untuk memainkan. Dari atas. Ya. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah memainkan game online-nya dengan begitu baiknya dan kompaknya kelompok 1. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 yang akan memainkan game online di depan. Silakan perwakilan kelompok 2. Kelompok 2. Bisa diambil. Kanan. Kanan atas. Oh, udah. Ya.
Baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah memberikan permainan game ya dan sangat interaktif sekali. Ya, begitu baru beberapa saat langsung memasuki game tersebut yang sesuai diharapkan. Terima kasih banyak untuk kelompok 2. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah memberikan jawaban melalui game online ini. Oleh karena itu, kita beri tepuk tangan yang meriah. Baik, pelajaran pada hari ini kita cukupkan untuk sampai di sini dulu. Bagaimana? Apakah menarik pada hari ini? Oke, Baik, pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Tapi sebelum kita akhiri, Bapak bertanya dulu, apakah kalian sudah paham semua? Apakah menarik pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Ya, jadi Bapak akan refleksi sedikit tentang toleransi dalam kehidupan. Ya, toleransi itu sangat penting sekali. Karena dengan toleransi, masyarakat Indonesia semakin rukun, jauh dari konflik, perpecahan, karena dilandasi dengan semangat toleransi. Ya, itu yang wajib kita pegang, dimanapun kita berada, entah di dekat rumah kita, di rumah kita, di dalam rumah tangga kita, maupun ketika kita bermasyarakat, toleransi, nilai-nilai toleransi wajib kalian terapkan. Karena kalau tidak diterapkan, maka akan menimbulkan konflik satu sama lain, saling menghargai. Baik, selanjutnya setelah Bapak memberikan refleksi tentang toleransi, apakah di antara kalian ada yang akan bertanya? Saya, Pak. Silakan. Izin bertanya, bagaimana media sosial bisa digunakan untuk memperkuat toleransi beragama? Ya, tentu dengan kita bermedsos, dengan menggunakan etika, kita menggunakan adab, ketika kita menggunakan sopan santun di media, maka toleransi akan terbangun atau juga terwujud. Seperti apa? Kita bermedsosnya jangan menyebar hoaks. Yang kedua, jangan sekali-kali menampilkan atau men-share yang berbau kasus SARA, yaitu agama, ras, dan antar golongan. Jangan sekali-kali men-share itu ke media sosial. Itu untuk menjaga kita bertoleransi di media sosial. Pakai adab. Ya, kesimpulan dari pelajaran kita tentang toleransi dalam kehidupan adalah bahwa toleransi itu saling menghargai, saling menghormati di antara perbedaan, baik perbedaan agama atau keyakinan, perbedaan budaya, maupun perbedaan status sosial. Itu kesimpulan dari pelajaran kita tentang toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, setelah kita menuntaskan pelajaran kita atau pembahasan pelajaran tentang toleransi dalam kehidupan, mari pembelajaran ini kita tutup dengan baca doa hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak ucapkan untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.